Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Mbak? Perkenalkan Mbak, nama saya Mega Laura, sering dipanggil Mega. Oh, Mbak Mega ya. Baik, bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tisa Andiani. Di sini saya bertugas sebagai seorang konselor. Nah, di sini saya bertugas untuk memecahkan suatu permasalahan pada seseorang yang mengalami kesulitan dalam permasalahan yang dialaminya. Baik, sebelum kita memulai konseling, apakah Mbak Rina tahu apakah Mbak Mega tahu apa itu konseling? Setahu saya konseling adalah tempat di mana untuk memecahkan suatu permasalahan baik. Baik, bisa dibilang seperti itu, Mbak. Jadi, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor pada konseli untuk membantu menjelaskan masalahnya secara mandiri. Jadi begitu, Mbak. Sepertinya ada masalah yang dihadapi oleh Mbak Mega ya? Iya Mbak, saya lagi memikirkan sesuatu yang bikin saya bingung. Nggak usah bingung, Mbak. Sini ceritakan kepada saya apa yang dialami oleh Mbak Mega. Tapi saya takut untuk menceritakan masalah ini Mbak. Loh, kenapa takut, Mbak? Tidak apa-apa, tenang aja, bicaralah, Mbak. Mbak siap untuk mendengarkan cerita kamu. Mbak Mega tidak perlu merasa takut untuk menceritakan segala masalah yang Mbak Mega alami sekarang ini. Karena di dalam konseling, sebagai seorang konseling memiliki beberapa asas. Salah satu asas yang terpenting yaitu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang akan kita bicarakan nantinya itu bersifat rahasia, Mbak. Hanya saya dan Mbak Mega yang tahu. Jadi begini Mbak, saya ada masalah dalam belajar, yaitu kesulitan dalam menghitung atau bisa disebut dengan pelajaran kimia, MTK dan lain-lain gitu Mbak. Kenapa kok bisa kesulitan gitu, Mbak? Karena bagi saya sangat sulit Mbak, karena pelajaran tersebut berhitung dan saya kurang percaya diri untuk mengajarkannya Mbak. Dan pelajaran berhitung itu menjenuhkan dan banyak rumus-rumusnya Mbak. Jadi itu permasalahannya, kesulitan belajar, hitungan, dan kurang percaya diri gitu ya, Mbak? Iya Mbak, seperti itu yang saya alami. Baik, jadi begini Mbak, kalau kamu suka dengan pelajarannya, pada saat gurunya menjelaskan atau menerangkan itu, sebaiknya Mbak Mega dengarkan, supaya Mbak Mega paham, dan pada saat diberi soal, jangan mudah terpengaruh dan jawaban teman-temannya. Percayalah pada jawaban Mbak Mega sendiri. Jadi begitu ya Mbak? Iya Dek, saya beri pemahaman seperti ini ya Dek. Dalam mengalami banyak kesulitan, misalnya saja dalam pelajaran, kalau kita tinggalkan pasti kita juga ketinggalan pelajaran tersebut. Dan karena pada saat kita tidak memperhatikan pelajaran, pastinya kan kita akan ketinggalan materi kan, Mbak. Jadi kita perlu memperhatikan guru tersebut untuk menjelaskan materinya. Kalau kita tidak bisa, kita bisa langsung tanya kepada guru pelajaran tersebut. Baik Mbak, saya paham. Saya akan berusaha sebisa saya dan saya tidak akan berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Mbak karena sudah menyelesaikan masalah saya. Sekarang perasaan saya jadi agak lega. Iya Mbak, sama-sama. Besok-besok kalau kamu butuh bantuan, temui saya saja ya, jangan sungkan-sungkan ya Mbak. Baik Mbak, kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak.